إخواننا في إندونيسيا حكومة وشعبا. والله إذا نظرت إلى المدارس ستجد أن إندونيسيا هي التي تبني أكثر من نصف المدارس في غزة. إذا نظرت إلى المستشفيات ستجد أن المستشفى الإندونيسي هو المستشفى الوحيد الذي يقوم بالعمليات الجراحية الخاصة. كنا نحتاج إلى السفر ودفع المال ودفع الرشوة إلى جيراننا في مصر حتى نستطيع الخروج، لكن إندونيسيا أنشأت لنا مستشفى ودمروه اليهود. بنوا لنا كثيرا من المساجد، لا سيما مسجد استقلال إندونيسيا في مدينة خان يونس. بنوا لنا الطرقات، كفالة الأيتام. لو قلت أي فلسطيني أي بلد تتمنى أن تحيا بها سيقول لك مباشرة إندونيسيا من دون سؤال. Baik, Syekh Mahmud berusaha menjelaskan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dari Syekh pribadi, Syekh Dr. Mahmud, orang-orang Palestina, mewakili beliau juga atas kebaikan Indonesia, baik itu secara pemerintah ataupun bantuan secara rakyat. Karena alhamdulillah kata Syekh, di Palestina, di sana orang-orang Indonesia berusaha membangun tidak hanya fasilitas sedikit rumah sakit. Alhamdulillah Indonesia sudah membangun yang mana namanya mungkin yang besar rumah sakit apa? Rumah sakit Indonesia, satu-satunya rumah sakit di Palestina yang mengatasnamakan negara. Bahkan ada masjid yang juga di masjid Indonesia. Kata Syekh, alhamdulillah orang-orang Palestina khususnya di Gaza apabila memiliki penyakit medis khusus untuk operasi yang mana biayanya apabila keluar dari Gaza melewati Mesir itu biayanya cukup banyak. Alhamdulillah dengan adanya tabungan-tabungan akhirat dari orang-orang Indonesia, baik itu rakyat yang menyumbang ataupun pemerintah, terbangunlah rumah sakit yang sangat mewah kata Syekh. Tapi apa yang terjadi kata Syekh? Kali ini masjid orang-orang Indonesia dihancurkan oleh Zionis Yahudi dan dijadikan tempat mereka berlindung. Itu merupakan kebiadaban dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Alhamdulillah Syekh juga berterima kasih atas sumbangan orang-orang Indonesia, baik itu dari rakyat ataupun dari pemerintah, atas terbangunnya rumah-rumah ibadah, masjid yang banyak yang dibangun oleh orang Indonesia, dan juga sekolah-sekolah yang dibangun oleh orang-orang Indonesia, dan juga kafalah yatim. Banyak dari orang Indonesia yang telah menitipkan rezekinya untuk memperhatikan orang-orang anak yatim di Palestina. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. يقال عن الصالحين أن أكثرهم دخل الجنة بصدقة بسيطة. أنت لا تملك إلا 5,400 تنفق هذه 5,000 أو 10,000 التي تملكها أنفقت جميع مالك. بعض الناس يملك المليارات لكنه بخيل، وبعض الناس يملك القليل لكنه كريم. جاء في سياق أحد الصالحين أنه كان لا يملك إلا قطعة من خبز أنفقها فرأى في المنام أنها أدخلته الجنة. Baik, Syekh mengingatkan kita tentang bagaimana memperhatikan anak-anak yatim. Beliau mengutarakan salah satu hadis bahwa Rasulullah bersabda, aku kata Rasulullah dan penyantun anak yatim atau pemberi makan anak yatim atau pemerhati anak yatim bagaikan dua jari ini, antara ibu jari dan jari telunjuk. Insya Allah kata Syekh, kita doakan diri kita masing-masing agar senantiasa bersedekah dan agar senantiasa melatih ikhlas. Kita tidak tahu masyarakat muslimin bahwa dari sedekah kita yang mana kita diterima. Banyak kata Syekh orang yang kaya sedekahnya miliaran tapi mereka miskin hati. Banyak pula orang-orang yang mana mereka dengan niat dan ikhlas dengan 5.000 atau 10.000 bersedekah kepada anak yatim, tapi insya Allah sebab itu merupakan jadi sebab kita masuk surga. Bahkan banyak di satu riwayat salah satu ulama namanya Ahmad bin Miskin, beliau karena bersedekah dengan satu potong roti kepada anak yatim,
apa yang beliau dapatkan, beliau bermimpi di malam harinya bahwa beliau duduk dengan Rasulullah di surga Firdaus, berdampingan dengan Rasulullah. ومما يجب علينا ذكره أن أهل إندونيسيا طالما كانوا كراما طيبين. فأنا بالأمس كنت برفقة أستاذ إقبال ونسير بالسيارة فإذا برجل من جاكرتا يتصل بي، وكان معلوم أنه لا يوجد بيوت في فلسطين، هدمت البيوت، صار الناس بلا بيت مع البرد الشديد والمطر القوي. فإذا برجل يتصل بي ينفق 27 مليون ونصف جوده أو مليون لبناء 4 بيوت صغيرة، كل بيت يا كرام مساحته لا تزيد عن 15 مترا، لكن النساء والأطفال ينامون في الداخل والرجال في الخارج لا يجدون سقفا يحميه. هذا البيت الذي بناه الرجل كأنه بنى للناس بيوتا عظيمة لأن الناس لا يجدون. فالكرم والجود والبركة منكم لطالما كانت وستكون بإذن الله. Alhamdulillah, Syekh juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rakyat Palestina sudah tidak asing lagi bahwa orang Indonesia baik yang ada di negaranya ataupun yang ada di Gaza merupakan orang-orang yang baik hati. Kata Syekh, alhamdulillah setelah beberapa hari di sini beliau diundang oleh sahabat yatim, kita berkolaborasi bersama untuk mengumpulkan donasi Palestina. Kata Syekh, alhamdulillah belum lama 2-3 hari yang lalu ada yang telepon, ada yang mengirimkan donasi untuk pembangunan tenda. Karena seperti kita ketahui di dalam berita-berita ataupun media sosial bahwa di Gaza rumah sudah habis, bahkan banyak yang terkubur di reruntuhan. Kalau di Gaza rumah mungkin kebanyakan nggak seperti rumah rakyat kita ya, kebanyakan mereka apartemen dan itu semuanya hancur. Alhamdulillah kata Syekh dengan 27.500 yang beliau terima kemarin, insya Allah bisa membangun 3 tenda, yang mana tenda itu dikhususkan dan diutamakan untuk para ibu-ibu dan anak-anak. Akan tetapi kata Syekh, alhamdulillah beliau masih bersyukur karena bisa melindungi para wanita dan para anak-anak. Akan tetapi untuk orang lelaki yang dewasa masih mengalah dan tidur di luar. Karena alhamdulillah anak-anak Palestina insya Allah akan terus bertumbuh dan kebanyakan dari ibu-ibu di sana memiliki anak yang tidak sedikit. أنتم تتساءلون كيف الوضع في فلسطين؟ باختصار لا يجدون الماء، وحتى العرب الذين يحيطون بهم لا يعطونهم الماء، ولكن الماء جاء من رب السماء. أما أحد الأطفال فكان يحضر الطبق والدلو والذي يستخدم للطهي والطبيخ، أحضره فإذا ينزل المطر فإذا بهذا الطفل الذي لا يزيد عن 6 سنوات يقول مخاطبا الأمة والعرب من حوله: والله إن جاء اليهود ودمروا الآبار وعيون الماء ومنعتم عنا الماء، قال هذا الطفل فإن الله عز وجل أمدنا بالماء من السماء فالحمد لله رب العالمين. Baik, Syekh Mahmud tidak dapat bercerita panjang lebar tentang Palestina karena tidak cukup dengan waktu. Kita berbicara tentang kepiluan, kesedihan, kesengsaraan tidak cukup dengan waktu. Karena apa? Apabila kita semua orang Palestina, semua dari pribadi orang Palestina pasti punya kesedihan dan tidak cukup untuk diceritakan. Kata Syekh, yang paling urgent aja masalah air, hajat hidup. Masalah hajat hidup, air saja. Mungkin kita lihat di media sosial televisi, bantuan banyak tapi nggak masuk. Bantuan tersimpan di kantong-kantong luar negara Arab. Bukan kami menjelekkan negara-negara Arab, tetapi kenyataannya begitu. Karena memang tetangga Palestina tidak memberikan akses masuk bantuan tersebut. Jadi bagaimana orang-orang Palestina mendapatkan air? Alhamdulillah banyak dari anak-anak kecil yang beramai-ramai musim hujan mereka menadahi air dengan ember-ember. Sembari mereka bercanda, kata Syekh, anak-anak kecil mereka bercanda dan berteriak,
biarlah orang Yahudi menahan kita dari air. Biarlah orang Arab tetangga kita tidak mengakui kita dan tidak memberikan air. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita air dari langit. Alhamdulillah, kata Syekh, anak-anak di Palestina senantiasa terdidik dengan agama yang baik sehingga mereka pandai bersyukur di dalam keadaan apapun. كانوا يجمعون الماء في الدلو، يضعون قطعة من قماش ثم يحضرون سفن ويجمعون بها ثم يخرجون الرمال عبر هذا القماش ويشربون، لكنهم لم يكونوا أذلة ولا خائفين، كانوا أطفالهم رجال. هذا عن الماء، أحدثكم عن الطعام. Baik, kata Syekh juga di Palestina alhamdulillah hujan turun bercampur salju, tapi mungkin kalau kita berkhayal tanah di Palestina tidak seperti tanah kita yang berlumpur, tanah liat. Kalau kita di sana itu kan padang pasir, banyak air yang jatuh di padang pasir menggenang. Anak-anak yang ingin mensterilkan air tersebut, mereka pasti akan mengambilnya dan mensterilnya di kain-kain milik ibu-ibu mereka, sehingga air itu bisa agak sedikit jernih. Kalau di sana mungkin nggak terlalu busuk airnya dan mereka konsumsi buat minum tanpa harus mereka takut dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Kali ini kata Syekh akan bercerita bagaimana tentang orang-orang Palestina dari segi makanan. أما الطعام فإنه غزة عندنا شمال وجنوب. في الشمال لا يجدون ما يأكلون، حتى أن الشهداء يموتون ولا أحد يدفنهم. رأوا القطط والكلاب أعزكم الله تأكل في لحوم الشهداء، حتى البهائم والحيوانات شعرت بالجوع فصارت تأكل من لحوم الشهداء. Baik, salah satu penderitaan orang Palestina tentang makanan, mereka dalam keadaan lapar. Bahkan kata Syekh, tapi mungkin tidak diekspos terlalu banyak di media ataupun di televisi, banyak dari para mujahidin, para orang-orang yang berperang fisabilillah di Gaza, mereka tidak pergi dari Gaza. Yang mana kita melihat sekarang orang-orang Palestina sudah kepinggir, ke pojok ya, ke pojok arah pasir, apa nama kotanya? Rafah. Tapi para mujahidin yang ada di Gaza, mereka terus berperang dan banyak dari mereka yang mati karena kapal. Dan kata Syekh, alhamdulillah mereka tetap berdiri tegak untuk membela Palestina. Dan kata Syekh yang paling miris, karena banyaknya reruntuhan daripada bangunan-bangunan di sana dan para orang Palestina dan para syuhada, mereka itu terkubur. Banyak dari binatang-binatang ternak di sana, yang mana binatang ternak pun sama Yahudi pun dibunuh. Jangankan manusia, anak-anak, ibu-ibu, binatang pun dibunuh. Tapi yang paling miris kata Syekh, karena memang ternak juga dalam keadaan lapar, baik itu kucing, baik itu anjing yang ada di sekitaran Gaza, mereka memakan dari jenazah atau bangkai-bangkai para syahid. Sangat miris sekali. Jadi ini salah satu kepedihan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. ومما حدثنا وعلمنا أن الناس لم يجدوا الطعام والشراب فوجدوا الأعلاف التي تأكلها الحيوانات. طعام لا يمكن أن يكون مقبول للبشر، طعام لا يأكله إنسان. نحن لو وجدنا قليل من الاتساع في الطعام سنترك الطعام، اضطروا إلى أكل طعام البهائم والحيوانات عزكم الله. Baik, adapun manusianya kata Syekh, orang-orang Palestina apa yang mereka makan? Bantuan kata Syekh ada yang masuk, tapi makanan itu dibatasi dan air pun sangat dibatasi. Makanan yang masuk kata Syekh adalah makanan untuk binatang. Kita pun mungkin bingung, wahai bapak-bapak jamaah kaum muslimin dan Allah, kenapa kau bantuan aja yang dari kita kadang sulit kita. Tapi mereka masukkan bantuan, cuman bantuan yang masuk kata Syekh adalah bantuan makanan khusus buat binatang. Jadi orang Yahudi tetap bertipu muslihat kepada orang-orang Palestina. Mereka membantai manusianya, membantai kaum muslimin yang ada di sana, bahkan hewan pun dibunuh. Tetapi bantuan yang boleh masuk adalah makanan untuk hewan. Jadi kata Syekh, orang-orang Palestina, alhamdulillah Allah masih kasih sehat.
masih mereka kuat berjihad dengan makanan-makanan binatang tersebut.